Jadi cerita ini terjadi pada tahun 1960-an di salah satu daerah di Temanggung. Kita sebut saja namanya Pak Minto Jayusman dan Ibu Sukarti. Dua pasangan suami istri ini hidup sederhana, di mana seorang Pak Minto Jayusman bekerja sebagai pegawai rendahan di salah satu stasiun kereta api di Temanggung. Sedangkan Ibu Sukarti, beliau bekerja sebagai penjual kerupuk lenteng di sekitaran stasiun kereta api tersebut. Kehidupan mereka cukup pas-pasan hingga keadaan pun berubah. Pada tahun 1973, stasiun kereta dari Pak Minto bekerja akhirnya ditutup, teman-teman. Dan itu mengharuskan Pak Minto pun resign dari pekerjaannya. Dan untungnya Pak Minto saat itu mendapatkan pesangon dari stasiun kereta api di mana Pak Minto bekerja. Dari pesangon itu akhirnya Pak Minto membuka bisnis lah bersama dengan Ibu Sukarti, yang mana mereka membuka bisnis berjualan kelontong di salah satu pasar di Pasar Rejo Amertani, yaitu tetap sama di salah satu daerah di wilayah Temanggung. Meskipun di awal-awal tahun mereka sempat merugi, tapi pada 2 tahun kemudian setelah usaha ini terus berjalan, akhirnya usaha dari Pak Minto dan Ibu Sukarti menghasilkan. Mereka pun mendapatkan laba yang cukup besar. Langganan semakin bertambah, dagangannya juga semakin banyak. Seiring usahanya terus memiliki banyak laba, pada tahun 1975, Pak Minto dan Ibu Sukarti akhirnya mendapatkanlah keturunan, di mana di sini Pak Minto dan Ibu Sukarti itu sudah menunggu lama sejak 10 tahun setelah mereka menikah. Dan akhirnya pada 10 tahun pernikahan mereka dikaruniai anak, seorang bayi laki-laki yang sangat tampan, sehat, dan mereka namanya adalah Sigit. Ya, jadi anak mereka namai dengan nama Sigit. Pada tahun 1980-an, akhirnya Ibu Sukarti pun memilih untuk nggak ikut Pak Minto bekerja di bisnisnya ini, karena Ibu Sukarti berharap dia bisa mendidik anaknya ini, karena dia pengen lebih dekat dengan anaknya, pengen lihat tumbuh kembang anaknya, pengen lihat anaknya bisa berjalan dengan dia lihat sendiri tanpa harus meminta bantuan orang lain. Dan disinilah Pak Minto akhirnya menjalankan bisnisnya itu dengan sendirinya. Seiring tumbuh kembang anaknya, ada berbagai macam hal-hal yang janggal yang Ibu Sukarti temui, di mana di sini Sigit sering sekali berbicara dengan sosok yang gak kasat mata. Sigit juga sering tiba-tiba hilang dan kemudian tiba-tiba kembali di dalam rumah. Karena kekhawatiran Ibu Sukarti kepada Sigit, akhirnya Ibu Sukarti tanyalah kepada Sigit, "Kamu dari mana aja sih, Nang? Kok tiba-tiba hilang, tiba-tiba ada? Kamu dari mana?" Kata Sigit, "Aku habis digendong sama Mbah Gandul, Mak." Awalnya Ibu Sukarti di situ gak anggap curiga, karena memang pikirnya itu cuma omongan dari anak kecil. Namun setelah kejadian itu berulang kali terjadi, Ibu Sukarti mulai curiga. Dan akhirnya dia pun tanya sama Sigit, "Mbak Gandul itu sebenarnya siapa sih, Nak?" Sigit gak mau cerita siapa Mbak Gandul. Tapi karena didesak terus sama Ibu Sukarti, Sigit pun cerita, "Mbak Gandul itu cewek yang teteknya besar, Mak, teteknya panjang, yang suka duduk di atas pohon sawo." Sambil Sigit menunjuklah pohon sawo yang ada di belakang rumah mereka. Ibu Sukarti kaget. Emang ada pohon sawo di belakang rumah mereka, tapi itu adalah pohon sawo yang bisa dibilang pohon sawo itu nggak pernah berbuah. Atau kata orang, pohon sawo itu adalah wit gabuk, di mana wit pohon ini itu nggak pernah berbuah, tapi tanaman-tanaman yang ada di sekitar pohon itu tumbuh dengan subur. Dan memang pohon sawo ini sering dikasihkan sesajen sama Pak Minto, sampai akhirnya suatu sore Sigit tiba-tiba kembali hilang. Ibu Sukarti bingung, anaknya kemana? Dia cari depan rumah, samping rumah, di tetangga, gak ada semuanya. Akhirnya dia ingat bahwa Sigit pernah bilang dia sering dibawa oleh Mbak Gandul di belakang rumahnya, yaitu tepat di pohon sawo. Disitulah Ibu Sukarti langsung bergegas lari menuju ke pohon sawo di belakang rumah mereka. Sambil membawa lentera, dia cari anaknya. "Git, Sigit." Dan gak kunjung ada. Gak ada suara Sigit di situ. Dia pun sudah sampai tepat di depan pohon sawo, dan dia lihatlah dengan lenteranya. Dicek gitu. Dia cari, bukannya suara Sigit, tapi yang dia dengar cuman ada suara kerasak dari atas pohon sawo. Akhirnya lentera yang dibawa Ibu Sukarti ditariklah ke atas. Dilihat, Ibu Sukarti kaget, bukan anaknya yang ditemukan, melainkan ada sosok kaki yang bergelantungan di atas pohon sawo. Sosoknya itu sangat tua dengan kaki keriput dan wajah menyeramkan. Dan seperti yang Sigit anaknya katakan, Ibu Sukarti melihat
perempuan tua dengan payudara panjang sedang bergelantungan di atas pohon sawo. Karena shock di situ, akhirnya Ibu Sukarti cuma bisa diem, dia gak bisa ngapa-ngapain, kaki tangan terpaku semuanya di situ. Dan tiba-tiba akhirnya anaknya manggil, "Mak, dari kejauhan." Ibu Sukarti akhirnya kaget. Langsunglah dia kembali ke dalam rumah dan memeluk anak dia. "Kamu dari mana sih, Nak? Ibu cari kamu gak ada." Terus Sigit bilang, "Aku tadi main, Mak, sama Mbak Gandul." Dan gak selang berapa lama, akhirnya suaminya pun datang. Pak Minto tanya, "Ada apa sih, Bu? Kok kayak lagi bingung banget?" Ibu Sukarti bilang, dia cerita bahwa tadi si Sigit sempat hilang, dia cari kemana-mana gak ada. Ibu Sukarti menceritakan hal apa saja yang baru saja dia alami tadi. Mendengar itu, Pak Minto pun seperti orang kebingungan, terlihat dari mukanya seperti ada sesuatu yang disembunyikan. Singkat cerita, malam pun tiba. Saat itu Pak Minto sudah terlelap tidur, begitupun juga dengan anaknya. Sedangkan Ibu Sukarti nggak bisa tidur, karena dia masih ingat hal-hal yang terjadi tadi sore saat dia sedang mencari anaknya. Dia masih nggak bisa kepikir apa yang dia lihat di atas pohon sawo itu. Tapi nggak selang berapa lama, akhirnya Ibu Sukarti pun tidur di situ, karena mungkin kecapean. Tapi ada hal yang terjadi yang sangat di luar nalar. Tiba-tiba terdengar suara ciak anak ayam yang ada di depan rumah Ibu Sukarti. Padahal di situ Ibu Sukarti dan Pak Minto nggak merasa punya peliharaan anak ayam ataupun ayam, nggak ada. Tapi kenapa di depan rumah mereka terdengar seperti suara ciak-ciak anak ayam? Mendengar itu teman-teman, Ibu Sukarti keinget mitos orang Jawa dulu, kalau terdengar suara anak ayam di tengah malam, itu menandakan ada sesuatu roh jahat yang sedang berada di sekeliling rumah mereka. Ibu Sukarti merasa ketakutan. Akhirnya dia mencoba untuk tidur dengan menutup seluruh badannya dengan selimut yang dia gunakan. Sampai nggak selang berapa lama, suara ciak ayam yang awalnya berada di depan rumah mereka tiba-tiba seperti ada di dalam rumah mereka, tepat seperti di kamar mereka. Dan tiba-tiba teman-teman, selimut yang digunakan Ibu Sukarti langsung cak, seperti ada yang narik. Spontan di situ Ibu Sukarti kaget dan berteriak, "Ah!" Dan tiba-tiba terlihat sosok menyeramkan yang sempat Ibu Sukarti lihat di atas pohon sawo itu, tepat berada di depan Ibu Sukarti. Pak Minto mendengar cerita dari Ibu Sukarti, istrinya ini tiba-tiba bangun. "Ada apa sih, Bu?" Pak Minto juga melihat tepat di depan ranjang mereka ada sosok tinggi berpayudara panjang dengan muka tua yang sangat menyeramkan. Dan tiba-tiba Sigit pun juga terbangun. Dan apa? Sigit memanggil sosok itu dengan kata-kata Mbah Gandul. Iya, jadi Mbah Gandul ini adalah sosok yang sering ngajak Sigit untuk main. Sontak di situ Ibu Sukarti langsung meluk anaknya dan menjauh dari ranjang. Sedangkan Pak Minto, terlihat respon aneh dari Pak Minto. Pak Minto di sini terlihat seperti ketakutan dan seperti seakan-akan menyembah sosok makhluk ini. Di sini pun Pak Minto bilang, "Ampun, jangan sekarang, Mbah." Sosok yang menyeramkan itu pun mulai terlihat seperti marah dan dia mencoba untuk menghampiri Ibu Sukarti yang berada di pojok ranjang itu. Pak Minto langsung berlari dan bersikap membuka lemari yang ada di samping ranjang mereka. Pak Minto langsung menggenggam kain lusuh yang berada di dalam lemari itu. Dia genggam seperti ini, terus dia bilang, Jangan sekarang, Mbah, jangan sekarang. Tolong saya, Mbah, jangan sekarang." Sosok itu langsung noleh ke arah Pak Minto dan dia tiba-tiba mundur. Langsung hilang. Ibu Sukarti mulai menaruh curiga. Kenapa seolah-olah ada sesuatu yang Pak Minto sembunyikan? Seperti Pak Minto sedang melakukan pesugihan dengan sosok yang dibilang oleh Gombel itu. Dan ternyata benar, Ibu Sukarti pun mencoba mencecar berbagai macam pertanyaan yang diarahkan kepada Pak Minto. Kenapa seolah-olah kamu seperti menyembah sosok itu? Awalnya di sini Pak Minto mencoba berkelit dan bilang bahwa nggak terjadi apa-apa, tapi di sini Ibu Sukarti terus saja mencecar berbagai macam pertanyaan sampai akhirnya Pak Minto pun mengaku bahwa memang benar Pak Minto dengan sosok itu
yang mereka bilang Wewe Gombel itu melakukan persekutuan. Ibu Sukarti ngamuk, dia marah-marah kepada suaminya ini dan bilang, oh jadi kamu mau menumbalkan Sigit untuk pesugihan ini? Kamu tega mas, percuma kita kaya tapi kita harus kehilangan anak kita, dan kamu tahu anak kita sudah lama kita nanti-nantikan selama 10 tahun, dan dengan gampangnya kamu bilang ini untuk ditumbalkan ke sosok itu. Mendengar itu, Pak Minto cuma bisa diem. Dia tidak bisa berkata apa-apa karena memang dia merasa memang salah. Tapi persekutuan antara dia dengan Wewe Gombel ini, dia gak bermaksud untuk menumbalkan Sigit, tapi karena persekutuan ini seolah-olah Pak Minto dijebak oleh sosok Wewe Gombel itu. Singkat cerita, setelah kejadian semalam, Pak Minto pun menyuruh Ibu Sukarti keesokan harinya untuk membawa Sigit tinggal di Bantul. Bantul ini adalah rumah dari ibu dari Ibu Sukarti. Jadi dengan kepindahan Ibu Sukarti dan Sigit ke Bantul ini, diharapkan bisa mengamankan diri untuk sementara waktu. Sementara Pak Minto mulai mencari cara bagaimana untuk menggagalkan persekutuan dia dengan Wewe ini. Karena bingung, akhirnya Pak Minto pun berceritalah pada Pak Diturah. Pak Diturah ini adalah sosok kakak sekaligus orang yang mengetahui tentang hal-hal gaib ini. Dia pun menceritakan semua kejadian dan kronologinya tentang dia yang bersekutu dengan makhluk ini, hingga mengakibatkan Sigit akhirnya harus ditumbalkan. Mendengar cerita itu, akhirnya Pak Diturah pun marah di situ. Ditamparlah si Pak Minto. Pah! Di situ Pak Minto cuma bisa diem karena mengaku dia salah. Setelah menampar Pak Minto dengan cukup keras, akhirnya Pak Diturah pun bilang, udah sekarang gini aja, mana popok Wewe itu? Saya mau tahu. Mungkin saya bisa menggagalkan persekutuan ini, tapi konsekuensinya kamu Minto, kamu akan kembali miskin. Kamu mau? Pak Diturah bilang seperti itu kepada Minto. Pak Minto di situ pun bilang dengan pasrah, mungkin saya lebih baik mati mas, daripada saya harus kehilangan Sigit anak sematawayang saya. Setelah itu, akhirnya Pak Minto pun ngasihlah kain lusuh itu ke Pak Diturah. Singkat cerita, nggak perlu nunggu lama, malam harinya di sini Pak Diturah dan Pak Minto sudah menyiapkan semua sesaji, mulai dari ayam cemani, kepala kambing, hingga bunga-bunga 7 rupa sudah lengkap di situ. Semua sesaji itu mereka kumpulkan dan mereka letakkan di bawah pohon sawo yang ada di belakang rumah Minto itu. Mereka berdua pun duduk bersila di bawah pohon sawo itu dan mulai membakar kemenyan. Dibakarlah di situ kemenyannya. Mantra diucapin sama Pak Diturah berulang-ulang kali. Berulang-ulang kali mantra itu diucapkan terus sampai asap kemenyan itu mulai sedikit demi sedikit habis. Dan tiba-tiba bersamaan dengan kemenyan yang habis, muncullah sosok perempuan tua dari atas pohon sawo. Sah. Makhluk itu muncul dengan kepala terbalik dan sambil berdesis, dan kemudian bilang, Mintoku, di mana anakku Sigit? Hah? Guys, merinding cuy. Mendengar itu, Pak Diturah pun marah teman-teman. Pak Adi berteriak ke arah sosok itu sambil memegang popok Wewe Gombel itu dan bilang, Sigit bukan anakmu, kamu gak ada hak untuk ambil Sigit. Mendengar perkataan dari Pak Diturah, sosok Wewe Gombel itu seperti seakan-akan dia marah. Manusia busuk, kacang lupa kulitnya, sudah saya kasih kekayaan dan sekarang kamu lupa dengan persetujuan kita. Dan dengan sigap, Pak Minto di situ pun memegang kain popok Wewe itu dan kemudian mengarahkan ke arah tungku pembakaran kemenyan tadi. Pak Minto pun bilang, kalau sampai macam-macam dengan anakku, kain popok Wewe ini akan saya bakar. Sosok itu pun akhirnya sedikit menjauh, seperti ketakutan. Dan tanpa sengaja, kain popok Wewe itu menyentuh bara api kemenyan dan sedikit terbakar. Tiba-tiba sosok Wewe itu pun seperti merasa kesakitan dan menangis. Dan akhirnya, dia pun menghilang. Namun teman-teman, sebelum sosok ini menghilang, dia bilang ke arah Minto, tidak namanya kue Minto. Setelah menghilangnya sosok itu, Pak Diturah pun bilang kepada Minto, sosok itu mungkin hanya hilang sementara waktu. Bisa jadi dia akan kembali untuk menagih janji dia.
Pak Diturah menyarankan kepada Pak Minto untuk segera menebang pohon sawo itu, serta tidak memperkenankan Sigit untuk kembali ke rumah itu sebelum Sigit berusia 17 tahun. Pak Minto pun menyanggupi saran dari Pak Diturah. Tahun demi tahun akhirnya berlalu, teman-teman. Di sini usaha Pak Minto nggak seperti dulu. Yang dulunya mungkin laba cukup besar, sekarang mungkin pas-pasan dan tidak sebanyak dulu usahanya. Yang dulu mungkin ada beberapa cabang toko, tapi saat ini mungkin hanya ada satu. Dan hingga suatu hari, di usia Sigit yang ke-17 tahun, keluarga ini pun akhirnya kembalilah ke rumah di mana Pak Minto dan Ibu Soekarti tinggal. Tahun 1995, di sini akhirnya Sigit mulai meneruskan usaha dari kedua orang tuanya karena Pak Minto dan Ibu Soekarti sudah mulai sakit-sakitan karena usianya yang sudah cukup senja. Dan di toko inilah Sigit bertemu dengan pasangan hidupnya. Kita sebut saja namanya Sari. Oke. Pada tahun 1996, mulai awalnya curi-curi pandang, kemudian berkenalan, dan akhirnya Sari dan Sigit pun menikah. Tepat setelah 30 hari setelah Sigit dan Sari menikah, Pak Minto pun akhirnya meninggal dunia dikarenakan sakit. Katanya sakit. Dan naasnya 60 hari setelah kematian dari Pak Minto, Ibu Soekarti pun menyusul. Hari-hari pun berlalu. Kehidupan rumah tangga antara Sigit dan Sari pun ya bisa dibilang sangat bahagia. Sakinah mawaddah warohmah kalau orang Islam. Sampai suatu ketika di usia kehamilan Sari yang menginjak 7 bulan, mulai terjadi hal-hal yang aneh yang dialami oleh keluarga Sigit dan Sari ini. Contohnya, Sari di sini sering ngidam makan makanan yang gak lazim, seperti sate biawak, rujak empedu, kemudian sate kobra. Pokoknya hal-hal yang gak wajar untuk dimakan. Hingga seiring waktu, hal-hal keanehan pun semakin banyak yang terjadi. Salah satunya, Sari pernah tidur sambil berjalan, dan anehnya Sari di sini jalan menuju ke kamar dari almarhum Pak Minto, di mana di dalam kamar itu Sari seperti berbicara dengan sosok yang gak kasat mata, tapi ke arah lemari di mana kain popok wewe itu berada. Dan tanpa diduga, di situ Sigit sebenarnya udah tahu. Dia pun mengikuti Sari dari belakang karena dia penasaran Sari sedang bicara dengan siapa, karena bahasa yang Sari gunakan itu seperti bahasa Jawi kuno, dan memang Sari itu gak pernah menggunakan bahasa-bahasa seperti itu. Dan sampainya di lemari itu, karena takut terjadi apa-apa dengan istrinya, akhirnya Sigit pun membukalah lemari itu. Dan kalian tahu, lemari itu dikunci, teman-teman. Dan bersamaan dengan itu, suara-suara aneh itu tiba-tiba ngilang. Akhirnya karena kasihan dengan istrinya, Sigit pun nuntunlah istrinya untuk kembali tidur. Dan hal aneh yang terjadi satu lagi, dan ini sering terjadi dengan Sari, yaitu tiap sore menjelang maghrib, Sari sering duduk sendirian di belakang rumah dan tepat di bawah pohon sawo. Kalian tahu apa yang terjadi? Sari juga seperti sedang ngomong dengan sosok yang gak kasat mata, tersenyum sambil ngelus-ngelus perutnya. Aneh banget pikirnya. Dan suatu ketika, Pak Diturah pun datang berkunjung ke rumah. Saat Pak Diturah baru aja masuk ke dalam rumah, tiba-tiba Sari pun marah tanpa sebab. Dia marah-marah ke Pak Diturah yang notabene di sini antara Pak Diturah dan Sari, mereka jarang ketemu. Tapi entah kenapa, Sari seperti gak suka dengan Pak Diturah. Pak Diturah mulai kepikiran, wah, ada hal aneh ini. Ada hal aneh di rumah ini. Jangan-jangan Sari seperti ini karena sosok itu kembali lagi. Akhirnya dengan langkah yang mulai renta, Pak Diturah pun ngajaklah Sigit bicara empat mata. Pak Diturah pun menceritakan semuanya tentang kehidupan dari almarhum bapaknya yang pernah bersekutu dengan makhluk tak kasat mata atau wewe gombel. Dan di situ juga Pak Diturah menceritakan kenapa Sigit akhirnya dilarang untuk tinggal dan dibesarkan di rumah ini. Karena hal itu, karena melihat dari gelagat Sari dan hal-hal aneh yang sudah terjadi di rumah ini, Pak De khawatir
dengan kondisi calon jabah bayi dari Sigit. Itu Pak Detura menyuruh Sigit untuk mencari kain popok wewe yang disimpan oleh ayah dari Sigit, yaitu Pak Minto, di sebuah lemari yang ada di kamar. Dan tepatnya lemari yang pernah Sari datangi. Kalian masih ingat? Sari pernah masuk ke dalam kamar di mana dia berbicara dengan sosok tak kasat mata di depan lemari. Ya, lemari itu adalah lemari di mana kain popok itu disimpan. Saat kotak kayu itu dibuka secara paksa, kalian tahu, tercium aroma melati yang sangat nyengat banget. Diambillah kain itu dari dalam kotak kayu, kemudian dikasihkanlah kepada Pak Detura. Pak Detura bilang, kalau nanti suatu saat sosok itu datang untuk mengganggu, kamu bilang aja ke Pak Detura. Nanti Pak Detura akan bantu gimana caranya agar makhluk itu gak ganggu lagi. Hari-hari pun berlalu. Tepat di bulan Juli 1997, malam harinya, perut Sari seperti sakit. Dia seperti seolah-olah akan melahirkan. Sigit pun panik, terus akhirnya ngebangunlah Margono. Margono ini adalah salah satu karyawan dari Sigit yang memang sudah Sigit persiapkan untuk membantu saat nanti proses melahirkan istrinya ini. Akhirnya Margono pun bergegas menuju ke rumah Bapik. Bapik ini adalah salah satu dukun beranak yang sudah terkenal di wilayah Sigit ini, dan memang rumahnya antara Margono dan Bapik ini tidak terlalu jauh, teman-teman. Sementara Margono keluar memanggil Bapik, hal aneh pun terjadi di sini. Tiba-tiba terdengar suara anak ayam dari belakang rumah Sigit. Suara anak ayam itu awalnya ada di belakang rumah Sigit, dan tiba-tiba suara itu seperti mengelilingi rumah dari Sigit ini. Dan kalian tahu, Sigit dan Sari ini gak punya anak ayam, gak punya peliharaan ayam. Tapi suara anak ayam itu dari mana? Nah, seperti ada sesuatu yang mengancam. Di sini Sigit pun akhirnya ngambillah popok wewe itu. Dia pegang popok wewe itu sambil berdoa, ya Allah, semoga jangan terjadi apa-apa sebelum istriku melahirkan. Dan untungnya gak selang berapa lama, akhirnya Margono dan Bapik pun datang, ditemani dengan Ratna. Ratna ini adalah anak dari Mbah Pik yang kebetulan juga bidan di wilayah itu. Di dalam ruangan itu ada Sari, Mbah Pik, Ratna, dan Sigit tentunya. Sedangkan Margono di sini menunggunya di luar kamar. Setelah cukup lama menunggu 1 jam, 2 jam, anak dari juragannya ini gak kunjung lahir. Karena merasa bosan, akhirnya Margono inisiatif lah jalan-jalan dia. Jalan-jalan mengelilingi rumah dari juragannya ini sambil merokok. Dia jalan-jalan sekeliling, dan tiba-tiba Margono berhenti pada sebuah ruangan. Ruangannya tuh gelap, bener-bener gelap, gak ada cahaya, cuman cahaya temaram rembulan. Margono di sini ngelihat ada sosok yang sedang duduk. Ada sosok yang sedang duduk di atas kursi goyang mendiang almarhum Pak Minto. Margono cuma bisa diam. Dia bingung, itu melihat apa? Kok sosoknya diam aja? Padahal di rumah itu cuma ada 4 orang. Sari, Bapik, Ratna, Pak Sigit, dan dia, 5 orang. Lalu itu siapa yang dia lihat? Dengan gugup akhirnya Margono pun berbalik arah. Dia kembalilah ke ruangan di mana Sari di sini sedang proses persalinan, sambil berpikir, tadi aku lihat apa? Bulu rumahnya pun berdiri semuanya. Ini pasti demit ini, gak salah lagi. Namun akhirnya suara itu teralihkan. Margono pun bahagia karena mendengar suara tangis bayi dari dalam kamar. Bayi dari juragannya itu akhirnya lahir, berjenis kelamin laki-laki, gemuk dan sehat. Setelahnya di sini Mbak Pik meminta Margono untuk mengambil sapu lidi, bawang, dan lombok yang memang sudah disiapkan oleh juragannya Sigit di dapur. Bergegaslah Margono untuk menuju ke dapur, tapi alangkah kagetnya teman-teman. Saat dia menuju ke dapur, dia melihat ada sosok sedang berdiri di balik jendela dapur. Dia berhenti sejenak dan berpikir, apakah yang dia lihat itu nyata atau cuma halusinasi? Karena di dalam ruangan itu memang minim sekali pencahayaan. Sementara itu di ruangan lain, Sigit di sini sedang nunggu Margono. Teriakilah Margono, Mas Mar, udah belum Mas? Ketemu nggak?
Akhirnya di situ dia cepet-cepet ngambil barang itu, kemudian dia kembalilah ke juragannya. "Kamu ngapain mas, lama banget, ditungguin loh." Iya mas, ini tadi masih singkat cerita, benda-benda yang diminta Mbah Pik pun Margono kasihkanlah ke Mbah Pik. Mbah Pik pun merangkai sapu lidi itu dengan tusukan-tusukan lombok, tusukan bawang, dan meletakkannya di dekat si jabang bayi. Gak lupa di sini Mbah Pik juga berpesan sama Sigit untuk segera menguburkan ari-ari dari anaknya ini paling lambat besok malam. Keesokan paginya Pak Diturah pun datang berkunjung ke rumah Sigit. Di sini Sigit meminta Pak Diturah untuk memberi nama anaknya ini. Dan Pak Diturah pun sesuai dengan adat Jawa sebagai pengganti orang tua dari Sigit memberi nama Gugat Jayusman. Kegiatan pun berlanjut dengan penguburan ari-ari dari anak si Sigit ini, ditemani oleh Pak Diturah dan Margono. Dan dari sini teman-teman, cerita pun semakin menegangkan. Sekitar 10 hari setelah kelahiran dari Gugat, siangnya tali pusar Gugat terlepas. Kalau orang Jawa bilang namanya puputan. Dan setelah puput atau puputan ini, bayi baru boleh dijenguk. Dan disinilah keluarga Sari, keluarga dari Sigit berkumpul datang untuk melihat anak dari Sigit ini. Hingga malam hari pun tiba. Di tengah malam, Gugat tiba-tiba nangis keras. Sari pun mencoba untuk memberikan ASI, tapi nggak tahu kenapa di sini Gugat nggak mau menyusui. Dia seperti menghindari ASI dari ibunya. Hingga bersamaan dengan itu terdengarlah suara ciak anak ayam. Tapi betapa anehnya teman-teman, suara awalnya ciak ayam itu berubah menjadi lantunan lagu. Lagu yang dinyanyikan oleh seperti perempuan tua dengan suara serak tapi bernada. Suaranya seperti tak lelo 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 neko cuk menengo anakku bagus dewe. Anjir, merinding. Dan anehnya di sini Gugat pun tiba-tiba berhenti nangisnya dan dia pun akhirnya mau menyusui dari ibunya ini. Sementara itu teman-teman, suara nyanyian itu masih terdengar dan seolah-olah masuk ke dalam kamar kemudian hilang. Dan bersamaan dengan itu, Sari dan Sigit pun tanpa sengaja melihat ke arah balik jendela. Mereka melihat ada seperti cahaya api yang berada di belakang pekarangan rumah mereka. Dan paling gak disangka-sangka, api itu justru ngebakar seperti kurungan ayam untuk penutup dari kuburan ari-ari anaknya. Melihat itu buru-buru Sigit keluar memadamin api. Tapi waktu dia memadamin api, tiba-tiba Sigit melihat ada sosok yang sedang duduk jongkok berada tepat di samping ari-ari, makam ari-ari anaknya. Siapa kamu? Tanya Sigit seperti itu. Tanpa memperdulikan teriakan dari Sigit, sosok itu terus makan sesuatu yang berada di dalam kuburan ari-ari anaknya itu. Saking bingungnya, akhirnya Sigit pun ambillah batu, dia lemparlah itu ke arah sosok di mana sosok itu jongkok. Dan untungnya sosok itu pun akhirnya hilang setelah Sigit lempar batu. Karena di sini Sigit masih merasa takut, akhirnya Sigit meminta Margono untuk menemaninya melihat kuburan dari ari-ari anaknya. Waktu ketika dicek, kalian tahu, ari-ari anak Sigit hilang, gak berbekas, cuman meninggalkan kain mori atau kain kafan untuk menutup ari-arinya. Jadi benar-benar kosong. Jadi ternyata sosok yang Sigit lihat tadi adalah sosok yang sudah memakan ari-ari anaknya. Singkat cerita, mungkin sekitar pukul 2 dini hari, saat itu Sari istrinya dan anaknya sudah tertidur lelap di dalam kamar. Sedangkan Sigit masih terjaga saat itu. Dia tuh gak bisa tidur karena mengingat kejadian hal ganjil tadi. Siapa yang sudah ngobrak-ngabrik kuburan dari ari-ari anaknya. Dan gak selang berapa lama, Sigit pun mulai ngantuk dan dia mulai tertidur. Tapi belum sempat Sigit benar-benar tidur terlelap, tiba-tiba dia ngerasa kayak ada seseorang yang sedang membelai rambut dia dan kepalanya. Sigit pun kebangun. Dia kaget teman-teman.
Sosok itu ternyata adalah Wewe Gombel sambil tersenyum menyeringai ke arah Sigit. Sosok itu pun berkata, "Nak Sigit, Sigit anakku, masih ingat aku tidak? Yang sering kamu panggil Mbak Gandul. Dulu waktu kecil kamu sering aku gendong. Sekarang malah berani denganku ya," kata sosok Wewe Gombel itu dengan suara parau dan kepalanya yang kini mendekat ke arah Sigit. Sosok itu juga berbisik, "Dahulu ayahmu minta keturunan dan harta melimpah. Tapi setelah mendapatkannya, ayahmu lupa dengan istri mudanya ini. Ayahmu lupa dengan janji-janjinya. Janji yang akan memberikanmu kepadaku. Tapi sekarang kamu sudah besar. Aku sudah gak pengen. Sekarang aku ingin anakmu sebagai gantinya." Sosok Wewe Gombel itu kini berada di belakang Sigit, teman-teman. Di situ Wewe Gombel itu mencoba meremas pundak Sigit, kemudian merabanya sampai pada tangan kiri Sigit yang sedang megang popok Wewe itu. Di sini Sigit langsung teringat, jangan sampai popok Wewe ini diambil oleh makhluk itu. Awalnya di situ Sigit gak bisa menggerakkan badannya sama sekali. Dia paksa, akhirnya Sigit pun bisa. Dia melompatlah dari kursi goyang itu sampai kejatuh. Tapi popok Wewe itu tetap dia genggam. Dia teruslah jalan sambil ngesot, dan pada akhirnya Sigit lepas dari genggaman sosok Wewe itu. Dan dari situ Wewe Gombel itu pun juga meraung-raung, kemudian bilang, "Sigit, balik no popok Weweku Sigit." Sampai tiba-tiba di situ Sigit pun mulai gak sadarkan diri, dia pingsan. Sampai beberapa jam kemudian akhirnya Sigit pun terbangun di saat pas dimana azan subuh berkumandang. Karena gak pengen ada sesuatu yang bakal mengancam kehidupan dia dan keluarganya, akhirnya Sigit pun bergegaslah untuk datang ke rumah Pak Deturah. Singkat cerita, sampailah Sigit di rumah Pak Deturah. Setelah bertemu dengan Pak Deturah, Sigit pun menceritakan semuanya tentang apa yang terjadi beberapa hari ini. Perbincangan pun berlanjut. Di situ Pak Deturah menceritakan semuanya dengan sangat detail, di mana memang almarhum Pak Minto, yaitu ayah dari Sigit, memang sebelumnya pernah bersekutu dengan sosok Wewe Gombel. Jadi Pak Minto ini memang pernah menikah dengan Wewe Gombel itu untuk melancarkan usaha dan agar Pak Minto bisa mendapatkan keturunan. Tapi harusnya pernikahan itu sudah berakhir, di mana saat itu Pak Minto sudah menceraikan istri jinnya ini. Di saat itulah usaha dari Pak Minto sudah mulai bangkrut dan Pak Minto pun memulai bisnisnya mulai dari nol lagi. Menurut Pak Deturah, memang seharusnya perjanjian itu sudah berakhir, tapi ternyata tidak. Sosok Wewe Gombel itu ternyata mengincar anak dari Sigit. Dan singkat waktu pun pembicaraan antara Pak Deturah dan Sigit pun berakhir karena terdengar suara tangisan dari Gugat. Mendengar Gugat menangis, akhirnya Pak Deturah dan Sigit pun berlarilah masuk ke dalam kamar di mana di situ ada Gugat. Dan ternyata muncul lebam-lebam yang cukup aneh di sekujur badan Gugat. Budayati, istri dari Pak Deturah, pun bilang kepada Sigit, "Gini aja ya Leh, malam ini biar istrimu dan anakmu Gugat tidur di sini. Kamu bisa pulang ke rumah. Mengingat hal seperti ini takutnya nanti akan semakin buruk kalau Gugat tinggal di rumahmu." Akhirnya Sigit pun pulanglah ke rumah sendiri. Tapi sebelum Sigit pulang ke rumah, Pak Deturah berpesan kepada Sigit bahwa ini adalah waktu yang tepat untuk membakar popok Wewe itu. Karena apa? Kalau nggak segera dibakar, malah justru akan ada banyak bahaya yang bisa mengancam dari kehidupan anaknya Sigit. Dan singkat waktu, sesuai dengan arahan dari Pak Deturah, ketika Sigit sudah sampai di rumah, Sigit pun segera menggelar tikar di ruang tamunya itu, tepatnya di depan pintu utama rumahnya. Di situ Sigit mulai merebahkan diri untuk tidur dan memegang popok Wewe yang ada di tangan kirinya. Mata Sigit terpejam
Dia kemudian mulai merapalkan mantra-mantra yang sudah diajarkan oleh Pak Deturah. Dan entah berapa lama Sigit membaca mantra itu, tiba-tiba suasana yang ada di dalam ruangan itu mulai dingin. Bau busuk mulai tercium di situ. Dan suara ciak ayam mulai terdengar. Seperti berpindah-pindah dari sudut satu ke sudut satu, dan seperti suara itu mengelilingi semua sudut rumah. Sigit pun langsung berdiri. Dia ngambil sesuatu yang ada di balik bajunya, sebuah mangkuk kecil untuk membakar kemenyan. Tangan Sigit sempat gemetar waktu dia membakar kemenyan. Dan gak selang berapa lama, saat kemenyan mulai habis terbakar, tiba-tiba sepasang tangan yang sangat besar menutup wajah dari Sigit. Tangan besar itu mulai menggerayangi semua area wajah Sigit dan berbisik, Sigit, anakku, bagaimana? Sudah rela kan anakmu aku bawa? Suara itu muncul tepat di samping telinga kiri Sigit. Sejenak suara jadi hening, dan kini terdengar suara langkah kaki yang seperti diseret. Sigit sama sekali gak berani untuk membuka matanya. Dengan gemetar, dia acungkanlah kain dan korek api yang dia genggam di masing-masing tangannya. Dengan gemetar Sigit pun berkata, Enggak. Anakku tetap anakku, bukan anakmu. Kamu gak bisa mengambilnya. Hadapi aku. Dan bersamaan dengan itu muncullah kepala tua yang sangat menyeramkan dari dalam dada makhluk wewe gombel itu. Melihat itu semua, di sini Sigit gak cuma diam. Dia berpegang teguh pada pendiriannya bahwa hal ini harus segera selesai. Dinyalakanlah korek api yang digenggam. Kemudian dia ambilkan popok itu dan didekatkanlah ke arah korek api. Sedikit demi sedikit Sigit mulai membakar kain popok itu. Dan kalian tahu, sosok wewe gombel itu tiba-tiba ngeraung, nangis jadi-jadinya, dan mengobrak-abrik semua barang yang ada di ruangan itu. Tapi wewe gombel itu gak berani untuk menyentuh Sigit. Dan untuk terakhir kalinya, wewe gombel itu pun berteriak, "Teko ya kowe karo ibumu dewe!" Dan akhirnya kain popok wewe itu pun hangus terbakar, dan cuma menyisakan sedikit saja kain, di mana kain itu tidak bisa Sigit bakar. Sementara itu, di rumah Pak Deturah, tiba-tiba Gugat pun terbangun dari tidurnya. Dia menangis sangat keras, dan akhirnya Sari memberikan ASI. Mendengar tangisan dari cucunya Budiyati, dan Pak Deturah buru-buru masuk ke kamar dan melihat Gugat pada waktu itu. Dan dengan bahagia pun Pak Deturah berkata, "Alhamdulillah, selamat datang kembali di dunia ini, Cah Bagus." Dan setelah sekian lama, akhirnya Gugat pun bisa kembali tertawa. Dengan kembalinya Gugat menjadi bayi yang ceria, cerita pun berakhir.